Di sebuah malam sunyi di Sabah, tepat tanggal 16 Juli 2025, seorang anak perempuan berusia 13 tahun ditemukan terbaring tak berdaya di dekat selokan di bawah bangunan asrama sekolahnya. Dan sejak malam itu, Malaysia nggak pernah benar-benar tidur lagi. Nama anak itu Zara Khairina Mahathir. Dan apa yang terjadi sama dia bukan tragedi yang gampang dilupain. Orang-orang bilang dia jatuh dari lantai 3. Kecelakaan biasa katanya. Tapi kalau lo denger ceritanya sampai akhir, lo bakal sadar satu hal. Nggak ada yang biasa dari kasus ini. Sebelum gue lanjut, selamat datang di Ruang Temu Mac. Tempat cerita-cerita gelap selalu dapat kursi paling empuk. Dan kasus kali ini adalah kasus Zara Khairina Mahathir. Kasus ini bukan sekedar tentang seorang anak yang jatuh. Ini tentang ketakutan, diam yang dipaksa, dan sesuatu yang berusaha keras buat disembunyikan. Malam 16 Juli, udara lembab, lampu-lampu asrama pelan-pelan mati satu persatu. Di dalam bangunan cuma ada dengungan kipas tua dan suara serangga dari luar. Tenang, sampai seseorang mendengar suara keras kayak tubuh yang menghantam tanah. Beberapa menit kemudian, seorang murid menemukan Zara. Nafasnya setipis bayangan, tubuhnya luka parah, dan jam 3 pagi itu dunia ibunya hancur. Tapi hancurnya bukan cuma karena kehilangan. Hancurnya karena ada sesuatu yang gak beres dari cara anaknya ditemukan. Waktu itu Noraidah, ibu Zara, datang ke rumah sakit. Dia langsung tahu ada sesuatu yang gak klop. Rasanya kayak intuisi seorang ibu yang tiba-tiba nusuk dada. Kecurigaan itu makin kuat saat dia lihat tubuh Zara dari dekat. Ada luka-luka yang gak masuk akal buat ukuran jatuh satu kali. Ada memar baru, ada memar lama yang warnanya kuning hijau yang udah hampir sembuh. Ada benturan yang datang dari arah berbeda. Ini bukan luka dari satu insiden. Ini luka yang terjadi karena berulang kali, dari waktu yang lama, dan dari seseorang. Tiba-tiba ibu Zara keingat sesuatu. Beberapa hari sebelum tragedi, Zara pernah cerita sambil ketakutan. "Mama, aku takut sama kakak M dan kakak C. Mereka sering ganggu aku. Mereka sering ancam aku." Waktu itu ibunya pikir itu cuma masalah remaja biasa yang bisa diselesaikan dengan nasihat. Ternyata itu cuma pintu kecil menuju lorong gelap yang jauh lebih dalam. Di sekolah, Zara bukan tipe anak yang suka drama. Dia pendiam, halus, nurut, bahkan terlalu nurut. Teman-temannya bilang dia cewek yang baik, yang senyumnya gampang banget bikin orang lain ikut lembut. Tapi kadang anak yang pendiam itu justru yang paling mudah dijadiin target. Dan sekolah asrama, ya lo tahu sendirilah vibe-nya. Ada hierarki, ada senioritas, ada budaya junior dan senior. Tapi kasus ini bukan cuma soal senioritas kasar. Ada sesuatu yang lebih dalam, lebih gelap, dan lebih sistemik. Seharusnya kasus kayak gini bikin semua orang ngerem dan mikir. Tapi entah kenapa justru cepat banget diumumin kalau Zara jatuh sendiri. Gak ada otopsi lengkap, gak ada investigasi detail. Pokoknya jatuh dari lantai 3, selesai. Tapi kalau semuanya sesederhana itu, kenapa justru makin banyak yang gak masuk akal? Kenapa murid-murid pada diem? Kenapa guru-guru juga pada menghindar? Kenapa semua orang di sekolah itu kayak takut buat ngomong? Sampai-sampai publik Malaysia mulai curiga, kayaknya ada yang ditutupin deh. Dan kecurigaan itu makin liar waktu ibunya Zara ngelakuin sesuatu yang gak pernah terpikir orang lain. Dalam tradisi Islam, keluarga memandikan jenazah dengan lembut. Prosesi yang harusnya penuh doa, justru berubah jadi momen horor buat Noraidah. Karena saat dia membersihkan tubuh anaknya, dia melihat luka-luka yang gak pernah disebutkan pihak rumah sakit atau polisi. Bukan cuma satu, bukan cuma 2, tapi ada banyak. Dan jenisnya pun berbeda-beda. Ada luka yang tampak kayak bekas benturan, ada yang seperti bekas cubitan atau pukulan, dan ada memar yang sudah berhari-hari. Semuanya tersembunyi di balik baju dan hijab Zara, yang berarti Zara tersakiti jauh sebelum malam itu ditemukan. Dan seseorang atau beberapa orang tahu soal itu. Nggak terima, Noraidah lapor resmi ke polisi. Dia desak autopsi ulang, dia bawa foto bukti, dan dia bawa satu hal lagi. Hal yang bikin seluruh warga Malaysia merinding. Rekaman suara Zara. Isi rekaman itu ketakutan tentang 2 senior, M dan C.
tentang ancaman, tentang sesuatu yang bikin dia nggak bisa tidur tiap malam. Tapi ternyata itu bukan satu-satunya hal yang bikin kasus ini meledak. Karena waktu barang-barang Zara dikasih balik ke keluarganya, di antara buku-buku sekolah dan catatan pelajaran, ada sebuah diary, 51 halaman. Beberapa lembar ada noda merah, yang ya lo tau lah. Dan isi diary itu gelap banget. Diary itu bukan cuma catatan harian biasa. Tulisan Zara di dalamnya terasa kayak jeritan yang ditulis diam-diam, di antara ketakutan dan kelelahan. Beberapa halaman berisi curhatan soal sekolah. Ada tentang teman, tentang tugas, tentang rindu rumah. Tapi makin lama dibaca, makin terasa kalau ada sesuatu yang busuk tersembunyi di balik hidup sehari-hari Zara di asrama itu. Dia nulis tentang senior perempuan yang sering banget ganggu dia. Ada yang maksa dia ngaku hal-hal yang gak dia lakuin. Ada yang suka marahin dia sampai larut malam. Ada yang bikin dia ngerasa diawasi terus. Di beberapa tulisan bahasanya berubah. Lebih gelap, lebih takut, lebih tertekan. Dan ada bagian-bagian tertentu yang kalau lo baca, lo bakal ngerti kenapa publik Malaysia langsung marah besar. Ada kalimat-kalimat yang diinterpretasi penyidik sebagai kemungkinan pelecehan. Zara nggak berani nulis gamblang, tapi cara dia mendeskripsikan kejadian itu kayak seseorang yang nggak punya bahasa lain untuk bilang, aku disudutkan, aku nggak aman, tolong. Dan ada satu halaman yang bikin bulu kuduk berdiri, halaman dengan noda merah. Nggak ada yang bisa pastikan asalnya dari mana. Nggak ada yang tahu itu noda apa, tapi posisinya persis di tengah curhatan paling gelap. Itu bukan sekedar diary, itu semacam peninggalan terakhir. Kayak jejak kecil yang Zara tinggalkan sebelum semuanya berhenti. Setelah diary itu mencuat, Malaysia langsung kebakar. Publik minta jawaban. Media turun. Tokoh politik ikut bicara. #Justice for Zara Khairina meledak di sosial media. Di tengah kekacauan itu, muncul satu video di TikTok yang bikin semuanya makin kacau. Seorang akun ngaku punya bukti video kalau Zara pernah dimasukkan ke dalam mesin cuci sebagai bentuk torture. Konten itu viral gila-gilaan. Sambil nangis, sambil marah, orang-orang nge-share tanpa mikir panjang. Sekolah diserbu wartawan, publik ngamuk, orang tua murid pada ketakutan, mikir anak mereka juga bisa ngalamin hal yang sama. Tapi yang paling bikin hancur adalah klaim itu ternyata hoax. Pelakunya seorang guru bahasa Inggris yang katanya mau cari atensi dan duit dari viralnya kasus Zara. Padahal hoax itu bikin keluarga Zara makin kesiksa dan investigasi makin blur karena tumpukan rumor. Tapi di sisi lain, hoax itu justru menandakan sesuatu. Publik udah gak percaya sama versi resmi. Dan memang, sebentar lagi versi resmi itu bakal runtuh sendiri. Tanggal 9 Agustus, sesuatu yang jarang banget dilakukan di Malaysia akhirnya diperintahkan. Jenazah Zara digali kembali karena terlalu banyak pertanyaan yang gak terjawab. Terlalu banyak bukti yang bertentangan, dan terlalu banyak suara yang teriak, ada yang disembunyikan. Sekitar jam 5 sore, tim forensik datang ke pemakaman. Mereka gali, angkat, dan bawa ke rumah sakit Queen Elizabeth. Autopsi kedua dimulai malam itu juga, dikerjain sampai jam 7 malam keesokan harinya. Dan hasil autopsinya bikin semua orang makin bingung sekaligus makin ngeri. Autopsi itu mengkonfirmasi beberapa hal. Zara memang punya luka parah di kepala. Memang ada tanda-tanda jatuh dari ketinggian, tapi ada beberapa hal yang gak cocok dengan jatuh biasa. Yang pertama, beberapa luka di tubuhnya gak sesuai pola jatuh lurus. Ada benturan di sisi tubuh yang gak seharusnya kena kalau dia jatuh cuma sekali. Yang kedua, luka-lukanya kayak gabungan dari kejadian-kejadian berbeda. Ada memar baru, ada memar lama, ada pola yang gak konsisten. Dan yang ketiga, yang paling bikin publik menggigil. Di jaringan ginjal Zara ditemukan phenytoin, obat anti kejang. Padahal Zara gak punya riwayat epilepsi, gak pernah minum itu, dan gak logis kenapa tubuhnya mengandung itu. Pertanyaannya, siapa yang ngasih obat itu? Kenapa? Dan kapan? Dan apakah itu berhubungan dengan kondisi tubuh Zara sebelum dia ditemukan? Gak ada yang bisa ngejawab sampai sekarang. Saat ini inquest dimulai. Ahli forensik Dr. Jesse Hugh kasih penjelasan yang bikin kasus ini makin rumit. Dia bilang Zara nggak mungkin cuma kepeleset dari lantai 3. Dari pola luka, cara tubuh jatuh, sampai posisi tubuh Zara pas ditemukan, semuanya menunjukkan satu hal.
Zara jatuh dengan kondisi kaki duluan, baru kemudian punggung dan kepala menghantam permukaan keras. Dan menurut perhitungan fisika, posisi tubuh itu cuma bisa terjadi kalau seseorang melompat atau sengaja menarik tubuhnya keluar dari pagar besi. Tapi ada satu hal yang bikin publik nggak terima. Posisi tubuh Zara pas ditemukan terlalu rapi. Nggak kelihatan kayak tubuh yang jatuh dari ketinggian. Tangannya nggak terbuka, kakinya nggak terentang. Tubuhnya seolah udah lemas. Kayak seseorang yang nggak berusaha nolongin dirinya sendiri saat jatuh. Kayak seseorang yang udah nggak sadar. Dan kalau dia nggak sadar, gimana bisa dia lompat? Teori publik, ada yang bilang Zara mungkin udah pingsan duluan, atau dibius, atau disakiti sampai nggak bisa melawan. Tapi sampai sekarang, itu semua masih menjadi pertanyaan tanpa jawaban. Setelah autopsi kedua dirilis, publik Malaysia nggak cuma kaget, mereka meledak. Karena bukannya menjawab pertanyaan, hasil autopsi itu justru menambah misteri baru. Dan saat misteri makin gelap, masyarakat mulai nyari siapa yang harus disalahkan. Dalam hitungan hari, rumor langsung lari kayak api nyambar bensin. Di media sosial, orang-orang mulai berspekulasi. Jangan-jangan yang ganggu Zara itu anak pejabat, anak polisi, anak menteri. Narasi itu makin kuat waktu siswa-siswi sekolah itu tiba-tiba diam total. Banyak yang bilang HP mereka disita, meski hal itu dibantah oleh pihak kepolisian. Ada yang bilang mereka dilarang bicara apapun soal kasus itu. Dan lo tahu sendiri, makin dilarang bicara, makin besar rasa curiga. Sampai akhirnya rekaman Zara dan ibunya bocor ke publik. Rekaman asli, yang nyebut nama dua senior, M dan C. Setelah itu, rumor soal anak VVIP langsung patah. Karena nama-nama yang disebut Zara bukan anak pejabat, bukan anak polisi, bukan anak siapa-siapa. Tapi publik tetap nggak puas, karena pertanyaannya bukan siapa mereka, tapi kenapa semuanya kayak ditutup-tutupin. Tanggal 18 Agustus 2025, setelah berminggu-minggu spekulasi dan tekanan publik, polisi akhirnya mengumumkan 5 siswa yang terhubung langsung dengan kasus perundungan terhadap Zara. 3 nama bocor, yaitu Kak Wana, Dedeng, dan Tomboy. 2 lagi nggak disebutin identitasnya. Dan ini pertama kalinya dalam sejarah Malaysia, siswi sekolah diadili di bawah pasal 507D Undang-Undang baru yang lahir setelah kasus Rajaswari, korban cyberbullying yang meninggal. Artinya perundungan bukan lagi dianggap sebagai kenakalan remaja. Ini merupakan tindak pidana. Tapi ada satu masalah besar. Mereka cuma dijerat atas perundungan, bukan pembunuhan, bukan penganiayaan berat, bukan penyebab kematian. Makanya publik makin marah. Buat mereka ini bukan cuma bullying. Ini bullying yang berakhir dengan kematian seorang anak. Emosi publik meledak. Demo terjadi di beberapa daerah. Orang-orang bawa poster bertuliskan Justice for Zara Khairina. Tolong dengar suara anak-anak. Dia bukan jatuh. Tagar Justice for Zara Khairina nempel di mana-mana. Di Instagram, TikTok, Twitter, YouTube. Semua orang ngomongin itu. Dan suara rakyat udah sekesal itu. Ada satu sosok yang akhirnya turun tangan. Tanggal 10 Agustus 2025, Sultan Pahang, Al-Sultan Abdullah, mengeluarkan pengumuman langka. Beliau minta semua masjid dan surau di Pahang melakukan sholat hajat, sholat khusus yang cuma diadakan waktu sebuah negeri meminta pertolongan dari sesuatu yang sangat berat. Biasanya bencana, biasanya krisis nasional. Tapi kali ini untuk Zara, itu titik di mana semua orang sadar. Kasus ini bukan lagi sekedar masalah satu sekolah. Ini udah jadi luka nasional. Kalau sampai Sultan turun tangan, berarti ada yang sangat salah. Setelah tekanan publik makin besar, investigasi melebar kayak labirin. Hampir 200 saksi dipanggil. Murid, guru, penjaga asrama, dokter, polisi, bahkan tetangga keluarga Zara. Bahkan beberapa anggota polisi diperiksa karena diduga salah prosedur, nutupin info, atau ngecilin bukti. Sampai muncul desakan untuk membentuk Royal Commission of Inquiry, komisi penyelidikan tertinggi negara. Sesuatu yang jarang dipakai bahkan untuk kasus kematian anak. Tapi tekanan publik belum selesai di situ. Di tengah kesedihan nasional, tiba-tiba banyak orang yang mulai bikin merchandise, stiker, pin, lagu-lagu tribute, dan konten-konten modal sedih demi views. Dan publik mulai jijik. Mereka tahu mana yang tulus dan mana yang cuma pengen jadi viral. Tapi satu hal yang jelas, Zara jadi simbol tentang bagaimana diam bisa membunuh.
Gimana bullying yang dibiarkan bisa merebut nyawa. Waktu foto-foto lokasi kejadian Zara mulai tersebar, orang-orang langsung ngerasa ada yang aneh. Tubuh Zara ditemukan dalam posisi yang terlalu tenang, lurus, lemas, kayak seseorang yang tertidur, bukan seseorang yang baru jatuh dari lantai 3. Biasanya tubuh yang jatuh dari ketinggian bakal terbentang, tangan melebar refleks, kaki terpental, dan posisi tubuh acak karena insting manusia bakal berusaha menyelamatkan diri. Tapi tubuh Zara terlihat diam, kayak boneka kain yang dijatuhkan setelah nafasnya diambil. Orang-orang yang lihat fotonya bilang, ini bukan tubuh yang jatuh dengan sadar. Ini bukan tubuh yang refleksnya hidup. Ini kayak tubuh seseorang yang udah nggak sadar bahkan sebelum jatuh. Dan kalau itu benar, gimana mungkin dia melompat sendiri? Temuan paling mind-blowing dari otopsi kedua adalah ada zat penitoin di jaringan ginjal Zara. Seperti yang disebutkan sebelumnya, penitoin adalah obat anti kejang. Masalahnya, Zara nggak punya riwayat epilepsi. Zara nggak pernah minum obat itu. Sekolah nggak pernah melaporkan pemberian obat apapun. Dan obat ini nggak bisa tiba-tiba muncul sendiri di tubuh seseorang. Jadi, siapa yang ngasih obat itu? Kapan? Untuk apa? Dan apakah itu bikin Zara mengantuk? Atau tidak sadar? Atau lemas? Sampai hari ini nggak ada jawaban yang jelas. Dan itu jadi salah satu misteri paling merinding dari kasus ini. Dalam sidang inquest, Dr. Jesse Hugh menunjukkan simulasi pakai manekin. Hasilnya, kecepatan jatuh, arah benturan, dan posisi tubuh Zara cuma masuk akal kalau dia terdorong keluar dari grill atau railing. Bukan jatuh dari permukaan lantai biasa. Bukan terpleset, bukan disenderin lalu jatuh. Tapi lebih kayak dia berayun atau dilepaskan dari posisi gantung. Penjelasan itu bikin publik makin yakin ada orang lain di sana. Tapi sains punya batas. Forensik cuma bisa bilang cara jatuhnya aneh. Nggak bisa bilang siapa yang bikin itu terjadi. Di luar sidang, publik makin yakin Zara nggak jatuh sendiri. Zara udah nggak sadar sebelum jatuh. Tapi polisi bersikeras kalau nggak ada bukti kekerasan langsung pada malam itu. Sementara memar lama yang ditemukan ibunya, polisi bilang memar itu sudah pudar waktu otopsi kedua. Jadi analisis detailnya sulit. Dua versi ini terus tabrakan. Versi sains yang bilang jatuhnya tidak biasa, versi polisi yang bilang tidak ada bukti pemukulan sebelum jatuh, versi publik yang yakin ada tangan gelap di balik ini. Dan di tengah semua kekacauan itu ada suara yang paling hancur. Suara ibunya Zara. Dia bilang, anak saya tidak akan pernah melompat. Dia takut, dia disakiti. Ada yang terjadi pada dia. Dan semua orang yang dengar rekaman Zara dengan suara kecilnya yang gemetar, langsung paham kenapa ibunya yakin begitu. Sampai sekarang, hasil resmi inquest belum memberi kepastian penuh. Luka-luka Zara nggak bisa dijelaskan sepenuhnya. Obat penitoin masih menjadi misteri. Posisi tubuhnya bikin banyak orang mimpi buruk. 5 siswi sudah diproses hukum, tapi hanya untuk bullying. Bukan sesuatu yang membuat Zara berada di bawah gedung dalam keadaan sekarat. Dan karena itu, kasus ini sekarang berdiri di tempat paling menakutkan dari semua tragedi. Zona abu-abu. Zona yang bikin orang bertanya tanpa pernah dikasih jawaban pasti. Tapi satu hal yang jelas, dan mungkin hal yang paling ngeri, Zara sebenarnya sudah minta tolong jauh sebelum dia jatuh. Lewat rekaman, lewat cerita pendek ke ibunya, lewat diary dengan kata-kata yang getarannya bisa lo rasain bahkan setelah halamannya dingin. Tapi kita, orang dewasa, masyarakat, sekolah, telat banget dengernya. Pada akhirnya mungkin pertanyaan terbesar bukan apa yang membuat Zara jatuh, tapi siapa yang membiarkan dia jatuh sendirian. Karena bahaya paling mematikan dari bullying adalah bukan pukulannya, bukan dorongannya, bukan ancamannya. Yang paling mematikan adalah diamnya orang-orang yang tahu tapi nggak ngomong. Diamnya tempat yang harusnya melindungi tapi malah membiarkan. Diamnya sistem yang cuma bergerak kalau kasusnya udah viral. Dan kalau ada satu hal yang harus kita ambil dari tragedi ini, mungkin itu adalah dengerin anak-anak sebelum terlambat. Sebelum mereka cuma bisa bicara lewat diary, atau rekaman, atau tubuh yang membisu di bawah gedung. Nama Zara mungkin udah berhenti bernafas, tapi ceritanya bakal terus hidup sebagai pengingat. Pengingat bahwa monster itu bukan cuma yang muncul di malam hari. Kadang monster itu duduk di kamar sebelah, dan sekolah nggak selalu menjadi tempat yang aman.